biar semuanya merasakan bahwa King Persib lagi ke puncak nih. Gini nih rasanya kalau di puncak gitu, dingin kan Jakarta segala macem. Secara mengejutkan tuh Barau melakukan melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu perlu gitu. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama gue Yazid, Abdi, Irawan. dan ini hari Semangat dong. lagi hujan mas nih, suara juga lagi Enak Iya, ya. hujan. Kurang fit ya. kurang fit lagi nih. dingin-dingin gitu. Kayak John Hartman kurang fit, datang-datang Iya. kurang fit. Asli Jakarta full ya, hampir full pagi hari tuh. Full Hujan awan. rata. Dari subuh sampai siang jelang sore. Beritanya tuh di mana-mana udah banjirnya tuh. Soalnya pagi juga awan. Sama jeduk-jeduk. macet. Lu di rumah lu awan gerbuka sih tadi. subuh Iya pagi. sih, benar pagi-pagi. Terus kan petir-petir gitu mas. Petir gitu mas, jeduk-jeduk gitu. Iya, Emang di mana-mana sih gitu, jadi kayak Amegakure gitu. Entahlah ini Jakarta menangis kali. Jakarta entah itu menangis atau langit sedang merayakan, Atau justru langit Memberi. meratapi. meratapi. Kalau merayakan nggak tahu kan. Bukan merayakan, jadi kayak biar semuanya merasakan bahwa King Persib lagi ke puncak nih. Gini nih rasanya kalau di puncak gitu, dingin kan Jakarta segala macem. Jam 12 masih kayak pagi tadi. Berarti hujan kiriman dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Bisa jadi. Hujan kiriman tuh biar kalian merasakan gitu, biar adem gitu kan. Nggak tahu kan rasanya dingin kan. Nah itulah. Dan hari ini kita akan membahas itu dia, kekalahan Persija Jakarta dari Persib Bandung. Sebenarnya nggak aneh ya soal kalahnya, tapi Pertanyaannya kenapa yang dibahas kekalahan Persija? Kenapa nggak kemenangan Persib? karena udah biasa menang ya. Oh gitu. Karena Persib karena juga belum pernah kalah di Putra Seri. Udah biasa gitu. Jadi gitulah. Langsungnya kita bahas kali ya. Kalau kalian ngeliatnya dari susunan pemain lu, ada yang mau dikomentarin nggak di? Sebetulnya kalau dari Persija susunan pemainnya karena memang yang ada dan ready dan yang dianggap siap dan fit untuk tampil di pertandingan dengan kaliber itu, ya yang kemarin kita lihat di layar kaca gitu. Karena kan di tengah kita tahu Fabio Calonigo harus absen karena kombinasi kartu. Akhirnya Hanif yang dipasang di situ karena Hanif di pertandingan sebelumnya lawan Persija mainnya bagus. Mungkin itu jadi, dan bahkan masuk best 11 versi liga ya. Iya, versi Pandit juga masuk kok. Iya. Jadi pertimbangan Mauricio Souza untuk daerah Hanif mungkin yang bisa mengisi posisinya Fabio Calonigo di situ gitu. Jadi kalau misalkan dari susunan pemain sebetulnya minus Calonigo, apa yang kemarin dikasih sama Souza di starting lineup itu memang yang terbaik yang Persija bisa gitu. Karena kalau kita ngeliat kenapa Axel, kenapa bukan Gustavo, ya karena Axel justru sepanjang musim cenderung lebih konsisten gitu di lini depan. Gustavo ya kita tahu masih baru sembuh dari cedera, belum total banget pulih kondisinya gitu. Makanya kemarin Axel yang sebetulnya juga nggak terlalu main buruk gitu, walaupun memang pertahanan Persib susah banget untuk dibongkar. Iya, Kalau tapi dari segi pemain sebetulnya ya memang itu yang terbaik yang bisa Persija kasih di line up kemarin gitu. Iya. Walaupun memang sebelumnya kan kalau gua nonton ya, mungkin Ardiansa sama Aditya Warman kan mainnya bagus tuh ya lawan Persija. Ya tapi mungkin ya keduanya belum siap lah. Yes. Belum siap ya untuk menghadapi tekanan sedemikian rupa tuh, kan ada koreo termahal juga kan kemarin kan di Bandung gitu. Tapi memang beda tekanannya kalau udah digembar-gembor mungkin di sesi latihan, dan ini kita bakal lawan Persib gitu ya, bakal pasti dari segi pemain bakal tertekan. Bahkan level senior pun kita ngelihat kemarin kan, bahkan gol di menit 5 itu kan kesalahannya Tubarau yang kita tahu sebenarnya dia udah berpengalaman gitu, tapi ya kesalahan di pertandingan sebesar itu bisa tetap terjadi pada siapapun gitu pada akhirnya. Apalagi pemain muda kan bisa jadi kayak Vigo Dennis nanti yang malah ngedrop dan dapat hujatan sana sini gitu. Kalau lu Mas dari segi pemilihan pemainnya Bojan Hodak gimana? Pemilihan pemain Bojan Hodak sebenarnya nggak ada yang terlalu mengejutkan ya, mengejutkan karena Persib kan sebenarnya komposisinya nggak terlalu baku ya. Karena cukup sering melakukan rotasi di belakang, di depan, di tengah. Cuman memang di pertandingan kemarin yang menarik itu ketika Maklok kembali jadi starter setelah beberapa pertandingan dia selalu dari bench.
Terus ketiadaannya Andre Jong yang kabarnya cedera kalau nggak salah ya. Makanya akhirnya kalau dari di atas kertas Julian Barros yang jadi striker, tapi sebenarnya kalau dari permainan kalau gue ngeliat justru Persib kayak main dengan false nine. Si Beckham, Bergino sama Julian Barros tuh mainnya cukup fluid, rotasinya itu nggak terpaku dengan satu posisi. Bahkan si Beckham berapa kali bisa narik keluar auto position beberapa back Persija kayak Rizky Ridho atau Jody Amat gitu, dan akhirnya kemampuan Beckham untuk melakukan penetrasi bergerak ke kanan dan ke kiri itu juga yang akhirnya membuat dia bisa memanfaatkan keteledoran atau apa dari Tubarau ya, akhirnya bikin early blow lah ke Persija, dan itu juga yang cukup jadi penentu hasil pertandingan, karena walaupun Persija akhirnya di babak kedua masih sempat dominan dari segi penguasaan bola, tapi akhirnya kartu merah Tubarau mengubah segalanya juga. Iya. Dan gue ngeliatnya memang Beckham nih pemain yang pinter dan mentalnya beda ya kalau lawan Persija ya, semangatnya beda banget. Gitu. Mentalitas ya. Dan di serangan balik itu dia ada posisi yang tepat gitu anjir untuk tahu jatuh arah pantulan bola. Bener, dia udah kayak udah tahu si Tubarau bakal bikin blunder, jadi dia nggak serta merta langsung belok ke belakang buat defense, tapi tetap dia perjuangin posisinya ada di situ, dia diem dulu situ, dia melihat bolanya ada di tepat jatuh di depan matanya, langsung tinggal di sebor aja sih kan, sebor kan. Itulah, itu agak janggal sih ya, kebobolan langsung di awal tuh ya menurunkan ini lah kayak. Iya. Kalau kata Souza juga kan kayak wah ini jauh di yang kita harapkan gitu, kita udah prediksi kita. Ya ketika lo nonton big match apapun itu ya, pasti kan kalau harapannya ini bakal sengit dan ketat sampai ya seenggaknya tengah babak lah gitu. Kalau awal-awal udah ada yang mencetak gol pasti situasi akan berubah gitu kan. Iya. Anjing baru main gitu. Nah itu dia baru buat main gitu. Itu kayaknya serangan pertama Persib counter. Dan berarti ide permainannya counternya si Bojan ini jadi berhasil gitu Mas. Gimana Mas menurut lo alasan kemenangan Persib sebenarnya apa sih? Alasan kemenangan Persib karena dia bisa nyetak 1 gol dan Persija nggak bisa nyetak gol. Iya gitu. sih. Alasannya. Iya sih. Itu mutlak. Mudahnya secara kasat mata teknisnya begitu. Iya. Tapi emang Persib ya selalu seperti Persib apa adanya ya, berlaku fleksibel di beberapa pertandingan termasuk lawan Persija. Walaupun mereka tahu ekspektasi publik terhadap permainan Persib ini tinggi lawan Persija di kandang gitu kan. Pasti harapannya pertandingan yang menghibur untuk Boboto gitu kan. Penguasaan bola dipegang Persib gitu, ball position dan lain sebagainya. Tapi Bojan Hodak meminta anak asuhnya kelihatannya main sabar, bisa memanfaatkan setiap celah, jadi nggak terlalu ngotot untuk menguasai bola gitu. Tapi ketika dapat bola, ya udah progresif gitu. Dan kelihatan dengan Bojan memosisikan Tom Haye lebih advance. Biasanya kan Tom Haye kan ada di playing lah, ada di deretan 3 pemain tengah. Tapi kemarin kelihatan Tom Haye lebih beberapa kali lebih sering maju bantu serangan dan kayak ada di posisi nomor 10. Itu dan itu juga ngebantu banget Persib untuk distribusi bola ketika melakukan counter, ketika melakukan serangan cepat. Iya. Dan itu akhirnya final blow ke Persibnya, ke Persijanya bisa dimanfaatkan. Tapi memang kalau gue ngeliatnya Bojan ini selalu rapi ya gitu dalam struktur pressingnya gitu. Gue nggak tahu ya apa yang sebenarnya diajarin Bojan, karena kalau gue ngelihat sebaliknya di sisi Persija, mau bertahan dengan 10 pemain pun ini gak rapi gitu. Tetap selalu ada celah yang ditinggalkan gitu. Sedangkan Persib dengan hanya 2 pemain yang press pun bisa langsung dapat gitu. Bahkan 1 lawan 1 lah, misalnya Kakang lawan Maxwell gitu gak lewat itu Kakang gitu. Gue gak tahu dah, itu pressingnya bagus banget ketika pemain Persija pas banget dapat bola, Alano itu langsung di press gitu cepat. Karena gitu. mainnya man to man marking kemarin kan. Iya. Itulah cepet banget, tapi memang
gue nggak tahu, cepet banget lah iniannya, agresif banget gitu. Kalau lu ngelihatnya Persija gimana kok bisa kalah di? Kalah karena Persija tidak mencetak gol lebih banyak dari Persib ya. Ya, itu kan lu ngulangin. Nggak, kalau Persija kalah sebetulnya ada beberapa faktor yang akhirnya nge-build ke arah sana gitu. Satu ya gol cepatnya Beckham. Terus kedua juga karena secara mengejutkan tuh Barau melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu perlu gitu. Maksudnya bahkan banyak orang mempertanyakan apa urgensi lu untuk injak kaki Beckham di kondisi kayak gitu. Padahal juga itu kalau nggak salah situasinya pelanggaran Beckham deh. Jadi kayak Beckham habis nekel, jatuh, terus dia bangun nginjek. Itu nginjek, maksudnya itu udah berhasil, lu lagi dilanggar gitu. Tapi kan di situ akhirnya yang ngelihat Persija nggak bisa mengendalikan khususnya Barau ya. Tidak bisa mengembalikan emosinya gitu. Malah sebetulnya kan yang paling dikhawatirin banyak fans Persija awalnya Alano kan. Tapi ternyata yang kartu merah itu Barau. Gitu. Kalau di pertandingan kemarin sebetulnya ya kita bisa ngelihat Persib lebih siap buat jadi juara gitu, karena Persib bisa lebih terukur gitu mainnya, karena nggak mentang-mentang main di kandang. Kemarin kan di preview kita sempat prediksi Persib akan all out menyerang ngepung Persija dan segala macam, tapi dengan keunggulan cepat mereka Bojan Hodak justru lebih minta pemain-pemain untuk lebih sabar. Benar tadi lu bilang, memanfaatkan celah sekecil mungkin gitu ya, terukur dan tahu apa yang harus dilakukan, terutama dengan hal-hal non teknis seperti ya yang dilakuin Beckham sama beberapa pemain Persija gitu. Beckham kan juga mengakui dia juga Dewangga sama Alano. Itu hal-hal kayak gitu sebetulnya diperlukan, apalagi di pertandingan dengan level kayak gini gitu. Persib tahu gimana caranya mentreat pertandingan ini, sedangkan Persija masih dengan, gua nggak tahu idealisme menyerangnya, tapi sebetulnya nggak tahu arah nyerang aja, tapi tidak mempertimbangkan faktor-faktor X tadi gitu yang dilakukan sama Beckham sama Dewangga. Itu gue ngelihatnya nggak bisa lolos dari pressingnya Persib sih, karena nggak banyak peluang yang tercipta dari skema open play juga. Itu iya, tapi sebetulnya kalau dari peluang ada peluang, cuman bolanya ngarah aja ke Teja. Ada peluang, dan penampilan Teja juga sebenarnya ya patut diacungi jempol lah. Seenggaknya kalau nggak salah ada 4 atau 5 step lah. 3 peluang satuan gol Persija. Dan bahkan kalau kita baca beberapa komentar yang berseliweran di media sosial ya, salah satu yang dianggap layak jadi man of the match ya Teja gitu kan. Selain mungkin tentunya Beckham. Yang sangat disayangkan adalah setelah golnya Persib itu kan Persija dapat angin banyak buat nyerang kan sebenarnya kan. Terus ada dapat banyak juga set piece gitu, entah itu corner atau pelanggar. Itu nggak ada yang nggak banyak jadi peluang gitu, apalagi corner gitu ya. Khususnya kalau pelanggaran kan ada beberapa yang jadi kemelut gitu kan. Tapi corner ini sama sekali nggak berbuah peluang. Gue gak tahu, karena Persib ini bagus banget gitu nutup ruang-ruang celahnya. Terus kan sebelum corner tuh biasa ada intrik-intriknya dulu kan, kayak dipeluk-peluk apa segala macam ya, itu buat memecah konsentrasi juga sih maksudnya. Ya itu tadi lu bilang benar, pinter banget lah itu pemain-pemain Persib untuk memancing emosi para pemain Persija. Apalagi kan siapa? Dewangga ya sempat ditonjok tuh sama Alano tuh. Dewangga kan tipikal pemain yang diperlukan, dia pemain nakal. Iya, dia nakal, licik. Gitu, dan bisa. Iya memang. Tapi dia bisa mengontrol sebenarnya dirinya, tapi emang agak nyolot aja gitu di pertandingan. Di usianya yang masih segitu muda ya. Iya. Itu buat pemain asing kan jadi anjir nih orang nyolot banget gitu. Ditonjok tuh. Kan yang hampir ya kartu merah. Kalau gua ngiranya justru itu tuh bakal kartu merah karena off the ball terus sempat dicek VAR juga kan. Iya. Karena kan sebetulnya tindakan-tindakan yang tidak terlihat sama kamera justru mungkin ya kalau Alano mukul Dewangga, tuh baru nginjek Beckham itu kan kelihatan di kamera. Mungkin yang nggak kelihatan di kamera serangan-serangan verbal. Itu kan yang mungkin ya kita nggak tahu di lapangan pemain ngedengar apa, mengalami apa yang yang kayak gitu-gitu. Dari tribun atau dari apa gitu ya. Iya, bahasa atau antar pemain gitu kan. Bahasa-bahasa yang walaupun mereka ngomong bahasa Portugis kayaknya ada satu dua ngerti gitu. Sih kali ya. Apa bahasa Portugis? Brazil, Amerika tuh. Bahasa Portugisnya bendera. Masa gitu. Enggak bikin kesel juga sih kalau kayak gitu. Bahasa Portugisnya bangkel gitu. Oke, selanjutnya man of the match ya siapa sebenarnya? Apakah Tubarao sebagai pencetak assist dan
kartu merah yang membuat Dan seorang game changer di pertandingan Game itu changer. sebetulnya Tubaro tuh. Tubaro itu protagonis pertandingan ini. Itu man of the match versi Persib, Tubaro, tapi Kardus of the match versi Persija. asli itu dia. Tapi memang dengan hasil ini gitu sebenarnya Persib kan jadi peringkat pertama lagi ya. Masa ya Persib lagi gitu kan. Juara paruh musimnya akhirnya Persib lagi gitu. Tapi menurut lu evaluasinya apa dibuat di putaran kedua bagi Persija agar bisa ya menyaingi lagi nih. Sebetulnya apa yang soalnya kan biasanya abis paruh musim nih banyak tim yang akhirnya mandek gitu kayak Persebaya musim lalu kayak gitu kan. Iya. Ya, Persija turun musim gitu. lalu juga gitu. Iya Persija musim lalu juga kayak gitu. Abis Desember turun terus tuh performa. Lu menurut lu apa yang harus dibenahi? Betul apa yang terlihat dari GBLA kemarin itu jadi catatan dan memang jadi benar-benar pelajaran untuk Persija apa yang jadi gambaran lah buat Persija tentang apa yang harus mereka persiapin di sisa musim gitu. Sektor-sektor mana yang harus ditambal, apa yang harus dikendaliin dari pemain-pemain mereka sendiri gitu. Karena sebetulnya yang bisa menghentikan Persija, yang bisa bikin Alano tidak perform adalah justru mereka-mereka itu sendiri gitu dengan emosinya, dengan hal-hal di luar teknis yang sebetulnya tidak perlu dilakukan tapi mereka lakukan gitu. Ya, apa yang kelihatan kemarin di GBLA ya Persija harusnya bisa banget mengevaluasi kalau emang Persija masih pengen atau masih ngaku pengen juara gitu. Iya, kalau misalkan ini udah empat kekalahan, kalau misalkan memang masih ngaku masih mau juara harusnya dengan pemain-pemain yang mereka punya sekarang gak cukup untuk ada di level kayak Persib gitu yang kita tahu skuadnya A dan B-nya juga sama-sama keras. Iya, itu kan dari Jackmania juga kalau nggak salah gue ngeliat postingannya gitu lagi rame juga udah di ini kan di ultimatum kayak itu manajemen buat evaluasi tuh pemain-pemain yang emang nggak perform dan justru apa ya namanya merugikan tim gitu. Siapa ya kan contohnya? yang ya kayak Tubaro gitu kan kita nggak bisa memungkiri kan kalau kayak gitu kan merugikan tim dong. Lu lagi ngejar ketertinggalan lu malah bikin yang enggak kayak gitu kan. Gitu. Itu kasusnya sama kayak ya Firja musim lalu terus Hanif waktu di Bekasi waktu itu juga sama mirip lah kayak gitu ya. Sebetulnya Ada aja. Iya, ini kan berulang gitu benar dan apa ya ini kehadiran Brazil ini di Persija tuh gue ngeliatnya kayak dua sisi mata pedang apa mata uang ya. Jadi satu sisi mereka membawa poin banyak, gol banyak untuk Persija, tapi satu sisi kalau mereka ini nggak bisa dibelangin, nggak bisa dikendaliin, ya itu akan masalah sendiri buat Persija. Kalau misalkan kapten nggak bisa mengontrol Alano atau nggak bisa mengontrol Maxwell ya goodbye aja gitu. Ruang ganti siapa yang bisa menangin gitu. Itu egonya tinggi-tinggi juga kan maksudnya. Ya, kalau dari Persib apakah masih ada yang harus dievaluasi Mas? Dari kedalaman skuad dan lain-lain buat jadi hat-trick. Sebenarnya kalau nggak ada perubahan yang signifikan ya, nggak ada sesuatu hal yang bisa bikin apa ya situasi berbalik gitu, sebenarnya nggak ada yang perlu dievaluasi. Tapi namanya sebuah tim, bahkan sebuah perusahaan pun walaupun dalam keadaan profit segede apapun tetap ada evaluasi gitu. Tim pun begitu. Persib meskipun sekarang lagi di puncak dan lolos ke babak knockout di ACL 2 juga tetap pasti ada evaluasi. Makanya kan beberapa isu kan bermunculan kan. Pemain yang keluar siapa, pemain yang akan masuk siapa gitu. Karena Bojan juga paham setelah ngelihat sepanjang putaran pertama ini siapa aja pemain yang mungkin emang perlu dikeluarin atau mungkin titik-titik yang masih kurang menurut dia gitu kan. Bahkan kan Berba kalau nggak salah kan sempet Ya. itu juga kan mau cabut Banyak juga. kabar ya. Kabar. Itu juga terus yang kemarin udah dibuang juga siapa strikernya gue lupa. William Marsilio. William Marsilio juga gelandang serang dan Vietnam ya. Kemana? Ke Vietnam. Iya makanya pasti ada tambal sulam itu pasti ada gitu karena ngelihat pemain yang ada di Persib ini kan sebenarnya memang udah compact, udah solid tapi kedepannya bakal ada situasi yang mungkin nggak terduga gitu, entah itu cedera, entah itu secara jadwal sangat padat gitu, makanya Persib butuh perubahan, butuh tambahan, butuh evaluasi pasti. Oke. Iya. Waktu itu
Februari nanti juga bakal padat tuh Persib tuh jadwalnya nanti di ACL 2 sama di Liga. Dan ya kayaknya itu aja pembahasan kita soal pertandingan yang cukup menarik ya. Gue ngelihat cukup menarik karena jual beli serangan. Persija juga walaupun dengan 10 pemain ternyata masih bisa membuat peluang gitu. Ya karena Persib ya juga sebenarnya main defense aja, main aman gitu untuk menjaga 3 poin gitu. Tapi ternyata GBLA masih terlalu angker ya buat Persija gitu karena di GBLA belum pernah menang sih. Pernah. Khusus di GBLA ya karena kan di Sijalak pernah kayak di Siliwangi juga pernah. 2011 kan Sijalak. Iya, udah pernah lah maksudnya Sijalak udah pernah, Siliwangi udah pernah dan GBLA di era-era itu kayak Persija justru masih lebih bisa ini ya. Ngelawan banget gitu. Karena masih ada Ismet. Oh itu lagi rame juga tuh. Haji Ismet marah-marah tuh. Itu gue kalau jadi pemain tersinggung gue juga. Iya sih. Tajam banget itu jempol. Ya kalau pemain lokal sih itu singgung, kalau pemain asing. Pemain lokal mas. Maksudnya. Baik kali ya. Pemain-pemain muda apalagi pasti mentalnya kena itu. Tapi ya itu wajar sih sebagai legenda juga ngelihat mungkin secara itu permainan di lapangan. Kayak alumni kalau main ke sekolah. Zaman gue dulu. Kayak gitu-gitu mas. Bener juga. Zaman gue dulu. Zaman gak ada tuh begini. Malu gue gitu. Zaman gue mah ada. Iya tuh. Maksudnya ya lagi-lagi nih menunjukkan bahwa GBLA ternyata masih jadi kandang yang ampuh buat Persib, bahkan untuk Persija Jakarta yang belum pernah menang di sana. Oke. Dan untuk musim ini juga. Untuk musim ini dan coba lagi musim depan. Dan sampai berjumpa di Jakarta kalau kata Rido. Itu. Nanti berarti main di Jakarta ya? Di Jakarta harusnya sih. Masa ya nggak mau main di Jakarta gitu kan? Itu. Nggak Bekasi ya? Iya makanya. Oke, itu aja episode kali ini membahas Persib lawan Persija kemarin yang dimenangi oleh Persib Bandung. Kalau menurut kalian apa aja evaluasinya untuk pertandingan tersebut? Sampai jumpa di episode berikutnya.